Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel YouTube saya tentunya, Dr. Gustri. Bagaimana kabar para pemirsa sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Namun, ada nggak yang terkena batuk pilek berulang? Atau mungkin putra-putrinya terserang pilek yang berkepanjangan, batuk yang sampai grok-grok yang nggak berhenti-berhenti, sampai rasanya sulit mengeluarkan dahak? Ada? Ya, ada pasti ya. Karena memang ini lagi musim yang memudahkan para virus yang menyerang saluran pernapasan, khususnya saluran pernapasan atas, dan juga infeksi sekunder dari bakteri yang menyertainya. Nah, sekarang saya ingin sharing nih ya, karena saking banyaknya yang terkena batuk pilek berulang, termasuk saya sendiri. Kemudian anak-anak juga begitu, di sekolah juga banyak yang terkena, akhirnya pingpong fenomen, di mana satu kena menulari yang lain, satu sembuh ya, terus ketularan lagi gitu terus. Itu namanya adalah pingpong fenomena. Menyikapi batuk pilek berulang yang sebenarnya infeksi pertama itu kebanyakan virus ya. Kemudian cuacanya juga lagi mendukung nih, kering, panas, berangin ya, dan ini menyebabkan tempat yang gampangnya si virus ini tersebar gitu. Terus apa yang sebaiknya kita lakukan? Apalagi memang polusi udara pun juga semakin menyeruak ya. Yang pertama, karena memang terjadinya kebakaran, ada tempat yang terjadi kebakaran hutan seperti tragedi di Bromo kemarin, kemudian ada yang banyak membakar sampah, kemudian ada yang memang sedang terkena polusi udara yang cukup parah seperti di Jakarta, atau juga ada kebakaran tempat pembuangan sampah seperti yang terjadi di Bandung. Ada beberapa tempat juga yang terjadi kebakaran pada rumah, lahan kosong, dan lain sebagainya. Karena memang cuacanya kering, panas, akhirnya tempat-tempat pun juga banyak yang kering. Akhirnya semakin mudah untuk terjadinya kebakaran. Meskipun itu hanya disulut oleh setitik api. Misalnya rokok yang dibuang begitu saja, itu bisa akan cepat membakar karena dikipasin oleh angin ya. Begitupun dengan flare yang dibuang begitu saja di lahan yang cukup kering karena memang tidak ada hujan sama sekali, akhirnya jadi cepat menyebar dan membakar lebih luas lagi, didukung karena adanya angin itu tadi ya. Nah, oke, sekarang begitu banyak pemicu ya, karena ada polusi udara, karena ada asap, karena ada rasa kering dan panas pada lingkungan kita. Akhirnya saluran pernapasan kita ini juga menghirup segala macam hal-hal yang tidak baik itu ya, kering ya, humidity-nya kurang atau kelembapan kurang, asap yang tidak baik tentunya untuk saluran pernapasan kita, akhirnya memicu si virus ya untuk menyerang saluran pernapasan atas kita. Setelah diserang, beberapa lama akan muncul lendir sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Dalam lendir ini, kalau tidak dikeluarkan, akan menjadi tempat yang sangat-sangat cocok banget ya untuk si bakteri. Bakteri itu biasanya sebagai infeksi sekunder, itu akan menyerang dengan leluasa ketika tempatnya disediakan. Nah, sekarang apakah kita harus melakukan suatu tindakan kepada khususnya anak-anak ya yang susah untuk mengeluarkan dahak itu dengan namanya nebulizer ya? Akrab nggak nih pemirsa sekalian dengan istilah nebulizer? Nebulizer adalah alat yang membantu penguapan dari suatu obat dengan mekanisme seperti kita boiling ya, seperti kita rebus, akhirnya dia menguap begitu dan akhirnya mempermudah masuknya ke saluran pernapasan kita, yaitu hidung dan tenggorokan. Ini adalah salah satu contoh nebulizer yang mungkin para pemirsa juga punya dan pernah menggunakan ini ya. Ini memungkinkan untuk terjadinya penguapan dari cairan karena memang adanya tekanan ya, dengan operasi yang dilakukan oleh si alat ini akan membuat gelembung-gelembung yang gampang naik dan seperti uap untuk cepat masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, pertanyaannya,
apakah nebulizer ini penting untuk segala macam jenis keluhan yang terjadi pada saluran pernapasan kita, khususnya ketika seseorang tidak bisa mengeluarkan dahaknya. Ya, ternyata itu belum ada penelitian yang membuktikan bahwa itu sangat berguna. Karena pada dasarnya penguapan pada nebulizer ini adalah digunakan untuk menguapkan obat dengan cepat ya. Di dalam ini saya isi cairan NaCl yang sebagai pelarut, dan biasanya kita butuh obat yang diuapkan di sini seperti obat-obat pelega saluran pernapasan pada pasien asma seperti salbutamol ya, dan lain sebagainya yang bersifat yang berupa pelega pernapasan dan juga steroid. Nah, di sini ditaruhnya dengan dosis yang diberikan oleh dokter, ditetes di sini dengan pengencer namanya NaCl. Nah, bisa juga dilarutkan dengan aqua bides. Aqua bides adalah cairan aqua yang dilakukan 2 kali penyaringan ya, itu aqua bidestillation. Nah, setelah ditaruh di sini ya, kita tutup dan kita operasikan alatnya dengan sebelumnya memberikan sungkup ini secara nyaman pada pasien atau penderita. Ya, harus dipastiin ya, ini ada beberapa ukuran. Ini yang ukuran anak-anak, ada yang ukuran dewasa, dan ada ukuran bayi. Biasanya di alat ini ketika kita beli itu sudah ada 3 macam ukuran sungkupnya. Nah, jangan lupa ketika mau dipakai harus dibersihkan dulu dengan alkohol, dan setelah pemakaian sebaiknya dilakukan sterilisasi, apalagi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga sebenarnya nebulizer ini tidak dianjurkan untuk pasien-pasien yang tidak mendapatkan indikasi dari dokter, yaitu tidak ada pemasukan obat. Namun memang terkadang kita semacam kita menggunakan air garam, penguapan air garam ya, dengan air hangat kita kasih garam, kita uapin, itu juga bisa mengencerkan lendir. Nah, itu suatu saat bisa berguna, tetapi tidak pada semua pasien bisa menerima atau bisa berefek gitu ya. Nah, pada penderita dengan common cold biasa, dengan flu biasa lah istilahnya ya, selesma ya, common cold atau selesma, mungkin bisa dilihat di konten saya tentang common cold, itu tidak membutuhkan ya, karena memang secara fase perjalanan penyakitnya selama 3 hari, maksimal 5 atau 7 hari itu pasti akan sembuh sendiri ya, relief sendiri. Jadi apa indikasi dari penggunaan nebulizer? Tentu saja pada pasien dengan keluhan atau gejala yang menyebabkan kesusahan bernapas ya, ada sesak napas, terutama pada penderita asma dan PPOK, dan juga pada pasien-pasien yang memang sulit mengeluarkan dahak, pada pasien bronkopneumonia ya, pada pasien bronkitis, bronkiolitis, dan yang lainnya pada anak-anak ini ya terutama. Dan juga ketika anak-anak ini memang tidak ada tendensi untuk terkena asma ataupun PPOK, tetapi memang sangat kesulitan untuk mengeluarkan dahak. Nah, ini bisa diresepkan hanya dengan menggunakan NaCl itu tadi ya, NaCl untuk membantu mengencerkan dahak, seperti bagaimana prinsip dari air garam yang kita gunakan untuk penguapan dengan air hangat. Nah, tetapi ini tidak bisa digunakan ya ketika kita mengalami common cold atau selesma ya, infeksi virus biasa ya, yang biasanya sembuh dalam 3 atau 5 hari, dan kita pakai nebulizer aja lah ini bisa mengobati. No, that's totally wrong. Tidak seperti itu mekanisme kerjanya, karena memang tidak ada indikasi ke sana dan tidak ada obat yang diberikan. Jadi kesimpulannya, kita bisa menggunakan nebulizer apabila ada petunjuk atau indikasi yang diberikan oleh dokter. Kalau hanya ingin seperti yang terlihat ya, misalkan ketika di rumah sakit itu ada yang di nebulizer, enakan gitu ya saluran napasnya, apa bisa dengan pilek biasa di nebulizer? Ternyata jawabannya tidak ya. Kalaupun memang bisa mengurangi, tapi sebenarnya itu tidak ada indikasi, dan sebenarnya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa itu bisa membantu untuk relief atau sembuh.
Kalaupun mengurangi gejala, sebenarnya bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih hemat gitu